Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again, guys. Now we are going to discuss about the fourth element of the proposal for mini research in literature for students of English Education Department, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. And so once again, we are going to talk about theory and method after we discuss the title, background, and the objectives. Well, talking about theories, this one, yeah. So we have to sub-theme here, theories and method. But now we are going to focus on the theories first. Jadi teori yang harus ditulis adalah ya di dalam sebuah dalam proposal atau ya proposal riset sederhana kita adalah teori-teori yang relevan dengan judul dan objektif. Jadi secara sederhana di dalam penelitian sastra itu eh, kadang mahasiswa bertanya kira-kira teori apa saja yang perlu dimunculkan di dalam proposalnya di chapter 2 terutama ya. Eh, saya katakan yang paling sederhana adalah kita melihat dari judul yang kita miliki dan objektif yang kita munculkan. Nah, bisa diambil dari term-term atau istilah-istilah kunci yang terdapat pada title and objectives. Nah, jadi secara sederhana bisa diambil dari sekali lagi kata kunci yang terdapat pada title atau judul dan objectives atau tujuan penelitian. Contoh sederhana misalnya judulnya seperti contoh-contoh yang pernah kita berikan sebelumnya. Judulnya ini, The Plot and the Main Characters Characterization of the Short Story The Gift of the Maggie by O. Henry, An Objective Approach. Misalnya ini judulnya ya. Maka dari judul ini, istilah-istilah kunci yang perlu ditulis teorinya adalah ya. Nah, ini coba kita analisis dari judul ini. Ini ada the plot. Nah, ketika akan meneliti tentang plot, berarti kita harus tahu apa itu plot. Teorinya seperti apa. Kemudian the main characters characterization. Ini kita kasih tanda merah, huruf merah, warna merah ini. Artinya inilah kata-kata kunci yang perlu kita munculkan teorinya. Kemudian the gift of the Maggie tentu saja ini sebagai judul dan O. Henry sebagai author dari short story ini. Ini termasuk kata kunci juga. Terutama ini penting kalau kita akan menggunakan expressive approach, ya. Kemudian sini ada objective approach. Jadi dari judul yang seperti ini, maka teori apa saja yang perlu dimunculkan atau bahkan wajib dimunculkan, ya. Pertama adalah teori tentang plot ini, ya. Kemudian yang kedua adalah teori tentang main characters characterization. Nah, main characters characterization ini masing-masing ini perlu diberi atau dicarikan teorinya. Nah ini ya, ini masih perlu diurai lagi menjadi pertama tentang karakter itu sendiri. Apa sih karakter itu? Ya kan? Kemudian nanti yang kedua adalah types of character. Ya, karena ini ada apa? Karena ada main character, berarti ada minor character. Berarti sih perlu teori tentang types of character nanti yang mengarah kepada di situ ada pembagian ada main character dan minor character. Sehingga kita akan tahu apa itu yang dimaksud dengan main character. Ya, yang di dalamnya terdapat main character and minor character. Yang ketiga adalah characterization itu sendiri. Ya, jadi dari frase ini main characters characterization itu memberikan tagihan kepada kita untuk menulis tentang teori tentang character, types of character, and characterization. Tiga-tiganya harus dimunculkan. Yang ketiga dari Gift of the Maggie ini dan O. Henry ini tentang novel dan pengarangnya. Ya, tentu kita sebagai peneliti sebuah apa namanya, ini bukan novel ya tentang cerpen ya, cerpen ya. No, cerpen itu adalah novel yang pendek, kira-kira seperti itu sederhananya. Ya kan, itu Gift of the Maggie. Kita juga harus tahu apa sih Gift of the Maggie itu, ya. Kan banyak sekali karya O. Henry itu. Nah, Gift of the Maggie itu yang kira-kira punya nilai yang seperti apa? Ada informasi apa di sini? Dan juga O. Henry. Kalau pengarang biasanya nanti dia itu sudah menulis berapa karya,
diterjemahkan dalam beberapa bahasa, pernah mendapatkan award atau penghargaan, ya, prize apa saja dan seterusnya. Jadi bagian akhirnya adalah an objective approach. Nah, kita juga perlu untuk memunculkan apa itu objective approach gitu. Nah, di sini kita perlu berbicara tentang mungkin teori tentang pendekatan kritik sastra. Ada objektif, ada ekspresif, ada mematik, ya, ada pragmatik, di antaranya seperti itu, kalau yang paling dasar gitu. Nah, jadi kita perlu tahu apa itu objective approach sehingga teorinya perlu dimunculkan. Nah, ini yang kita dapatkan dari judulnya, ya. Ada tagihan 1, 2, 3, 4, katakan 5 dengan ini, yang pokok ya 6 dan 7 dengan ini. Nah, itu dari judul. Nah, kemudian selain dari judul, kita juga perlu melihat dari objektifnya. Yang kemarin objektifnya dari judul itu adalah ada 3 ini. Describe the plot dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau di sini ada dan di atas di judul sudah ada, maka tidak perlu dimunculkan lagi. Cukup satu saja sudah mewakili, sama saja. Nah, coba kita analisis ya. To describe the plot of the short story The Gift of the Magi by O. Henry. Ini ada beberapa kata kunci. Pertama plot, kemudian Gift of the Magi, ada O. Henry. Ternyata plot ini sudah ada juga di judul, maka tidak perlu dimunculkan lagi. Atau boleh juga dimunculkan di sini ya, tetap ditulis saja. Kemudian The Gift of the Magi by O. Henry sudah ada di judul juga. Nah, yang ketiga ini to explain the moral values of the short story. Nah, ini ada kata kunci moral values. Moral values di dalam judul belum muncul, sehingga ini perlu ditulis teori tentang moral values. Sehingga, nah, ketika kita akan mencari teori apa saja yang dimunculkan dalam penelitian kita, digabungkan antara yang diminta oleh judul dan juga diminta oleh objektif. Sehingga kalau kita total gitu ya, digabungkan ada 5 poin teori atau informasi yang dibutuhkan di dalam melakukan penelitian untuk ya short story ini, yaitu plot, main characterization yang isinya ada 3 ini, kemudian Gift of the Magi and Henry sebagai author, objective approach, dan moral values. Nah, nomor 1 sampai 4 diambil dari judul, dan nomor 5 diambil dari objektifnya. Paham ya kira-kira ya? Jadi nanti jangan bingung kalau Anda akan menulis di chapter 2 di skripsi, di dalam skripsi maksud saya, maka Anda paling tidak mengambil dari yang muncul di judul dan juga muncul di objektif. Nah, sekarang untuk tugas Anda, perkuliahan Anda kali ini adalah task ya. Open di Jilid UAD and read the skripsi you have chosen. Itu biasa based on the title and objectives, analyze the theories needed ya. Write them using the form template or template given. Jadi Anda nanti dari skripsinya ditulis lagi judulnya di sini, nanti diketik di sini ya. Kemudian Anda analisis. Istilah kunci yang perlu ditulis teorinya ada. Ini saya kasih warna hijau, artinya sama dengan yang hijau di sini ya. Mana ini ya. Kuningnya sama dengan ini. Saya coba mirip-miripkan supaya Anda tidak bingung. Nanti di sini pun dikasih merah-merah begini ya. Di sini ya. Nah, di sini kasih merah-merah begitu. Pokoknya tiru caranya ya, caranya dengan di atas. Teori tentang apa, yang kedua tentang apa, ketiga karena ini tentang apa namanya? Tadi karya sastra dan pengarangnya kan bukan teori, tapi informasi tentang short story yang The Gift of the Magi and O. Henry ya. Teori tentang apa dan sebagainya. Ini untuk kolom yang pertama. Untuk kolom yang kedua sama, saya kasih warna kuning seperti yang ada di sini juga. Nah, ini. Nah, ya kan? Nanti Anda copy objektif saya yang ada di deskripsi itu apa, di deskripsi Anda itu apa. Nanti Anda copy di sini. Kalau misalnya di sini ada misalnya ada 4, ya itu saja 4 gitu ya. Ditulis di sini. Kemudian nanti kira-kira istilah kuncinya apa saja. Ini dituliskan di sini ya. Tentu ini menyesuaikan saja. Ini menyesuaikan tergantung yang Anda miliki. Nanti setelah Anda analisis apa yang ada di dalam dari judul ya, kemudian dari objektif, nanti Anda munculkan di sini sebagai secara keseluruhannya seperti apa ya. Itu saya kira
dasar-dasar ya. Ini belum masuk kepada teorinya betul, ini baru analisis supaya Anda bisa mengidentifikasi. Kira-kira ketika Anda akan skripsi besok atau minimal untuk mata kuliah uh, research in literature ini, ketika Anda diminta untuk menulis teori, itu teori apa saja yang dibutuhkan. Nanti setelah ini saya akan minta Anda untuk mengutip-ngutip teorinya yang yang real di dalam skripsi itu apa saja. Tentu sekali lagi Anda tidak harus mikir sendiri, Anda cukup membaca yang ada di skripsi, kemudian Anda tuangkan di dalam tugas berikutnya, bukan yang sekarang ya, dengan bahasa Anda with using your own words. Yeah, okay, that's all I think for these materials, for this subtopic. It is once again about theories and method, but now we are still in the step of theories first, and after that, we are going to learn, we are going to practice to, to fill in the template or the forms for the theories, and after that, we continue with the method. Okay, thank you very much. And kalau Anda merasa ini penting, ada bermanfaat, jangan lupa untuk kasih komen dan subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Thank you very much. Let's end by saying hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.